Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan banget pas mau ngomong di depan umum? Atau mungkin gugup luar biasa saat harus kenalan sama orang baru? Bahkan, sekadar ngobrol santai di grup kecil pun bisa bikin keringat dingin keluar. Kalau iya, tenang, kalian nggak sendiri. Banyak banget orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Ini bukan cuma sekadar rasa malu biasa, tapi bisa jadi tanda dari sesuatu yang lebih dalam. Social anxiety atau gangguan kecemasan sosial. Social anxiety adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa cemas atau takut berlebihan terhadap situasi sosial. Ini bukan cuma sekadar rasa grogi. Orang dengan social anxiety biasanya khawatir banget tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Mereka takut dipermalukan, dinilai buruk, atau bahkan ditolak. Rasa takut ini seringkali nggak rasional, tapi tetap terasa sangat nyata dan kuat. Akibatnya, mereka cenderung menghindari situasi sosial, meskipun di dalam hati sebenarnya mereka ingin berinteraksi. Banyak orang mengira social anxiety itu cuma soal minder atau kurang percaya diri. Padahal, ini lebih kompleks dari itu. Misalnya, seseorang bisa sangat berbakat dalam suatu bidang, tapi karena social anxiety, mereka jadi enggan menunjukkan kemampuannya di depan umum. Bahkan, sekadar menyapa orang asing atau mengangkat telepon bisa menjadi tantangan besar. Ini bukan karena mereka nggak ramah, tapi karena ada perasaan takut yang sulit dikendalikan. Gejala social anxiety bisa bermacam-macam. Secara fisik, orang bisa merasakan jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat, wajah memerah, gemetar, hingga merasa mual. Secara emosional, mereka merasa gugup, malu, takut melakukan kesalahan, atau takut dipermalukan. Gejala ini bisa muncul bahkan sebelum situasi sosial terjadi, misalnya, semalaman nggak bisa tidur hanya karena besok harus presentasi. Lalu, apa sih yang menyebabkan social anxiety? Sebenarnya, penyebabnya bisa kombinasi dari berbagai faktor. Pertama, pengalaman masa lalu bisa sangat berpengaruh. Misalnya, pernah dipermalukan saat kecil, dibully, atau dikritik secara berlebihan bisa menanamkan luka batin yang membekas hingga dewasa. Luka ini kemudian muncul dalam bentuk kecemasan saat harus berinteraksi dengan orang lain. Kedua, faktor genetik juga punya peran. Kalau ada anggota keluarga yang punya riwayat gangguan kecemasan atau depresi, kemungkinan besar kita juga lebih rentan mengalami social anxiety. Ini karena kecenderungan untuk merespons stres secara berlebihan bisa diturunkan secara biologis. Ketiga, struktur otak juga ikut memengaruhi. Bagian otak yang bernama amigdala yang mengatur respons terhadap rasa takut bisa lebih aktif pada orang dengan social anxiety. Jadi, ketika menghadapi situasi sosial yang dianggap menegangkan, otaknya langsung memberi sinyal bahaya, padahal situasinya sebenarnya nggak seburuk itu. Selain itu, pola asuh dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang sangat protektif atau sering mendapat kritik keras bisa tumbuh dengan rasa tidak aman. Mereka jadi takut salah, takut nggak diterima, dan takut disalahkan. Pola pikir ini kemudian terbawa hingga dewasa dan muncul dalam bentuk social anxiety. Social anxiety bukan hanya mengganggu, tapi juga bisa membatasi banyak hal dalam hidup. Bayangkan, seseorang yang cerdas dan punya banyak ide tapi nggak berani menyuarakannya karena takut dihakimi. Atau seseorang yang ingin menjalin hubungan, tapi selalu menghindar karena takut ditolak. Social anxiety bisa membuat seseorang merasa kesepian, terisolasi, dan kehilangan banyak peluang dalam hidup. Dalam jangka panjang, social anxiety yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi gangguan lain, seperti depresi, gangguan panik, atau penyalahgunaan zat. Karena itu, penting banget untuk mengenali dan mengatasinya sejak dini. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Langkah pertama adalah mengenali pemicu kecemasan. Coba tulis situasi-situasi apa saja yang bikin kalian merasa cemas. Dengan mengetahui pemicunya, kalian bisa lebih siap dan nggak merasa kaget saat harus menghadapinya. Selanjutnya,
Latihan pernapasan bisa sangat membantu. Saat cemas, tubuh kita otomatis masuk mode fight or flight dan napas jadi cepat. Cobalah menarik napas dalam-dalam, tahan beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Teknik ini bisa menenangkan sistem saraf dan membuat kita lebih rileks. Penting juga untuk mengubah pola pikir. Banyak dari kita punya dialog batin yang terlalu keras pada diri sendiri. Pasti mereka pikir aku bodoh, atau kalau aku salah ngomong, pasti diketawain. Coba ubah kalimat itu jadi lebih realistis dan suportif, seperti nggak apa-apa, kalau aku gugup, semua orang pernah mengalami itu. Menghadapi ketakutan secara bertahap juga sangat penting. Misalnya, kalau kalian takut bicara di depan umum, coba mulai dengan ngobrol di grup kecil dulu. Lalu naikkan tantangannya sedikit demi sedikit. Dengan latihan yang konsisten, kalian akan mulai terbiasa dan rasa takut akan perlahan berkurang. Kalau rasa cemas sudah sangat mengganggu, terapi perilaku kognitif atau CBT bisa jadi pilihan. Terapi ini membantu kalian mengenali pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat. Selain itu, kalian juga bisa belajar keterampilan sosial dan cara menghadapi situasi yang menegangkan. Dukungan sosial juga sangat penting. Ceritakan perasaan kalian pada teman atau keluarga yang bisa dipercaya. Terkadang, sekadar didengarkan saja sudah bisa sangat melegakan. Kalau merasa belum siap cerita langsung, kalian bisa mulai dengan menulis jurnal atau mencatat perasaan kalian. Dan tentu saja, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau psikiater bisa membantu merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mereka bisa menjadi teman perjalanan dalam proses pemulihan. Ingat, kalian tidak sendiri. Social anxiety memang bisa membuat hidup terasa menakutkan, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Dengan pemahaman, dukungan, dan langkah-langkah kecil yang konsisten, kalian bisa mengatasinya. Setiap langkah kecil tetaplah sebuah kemajuan. Jangan remehkan keberanian kalian untuk mencoba, meskipun rasanya sulit. Kalian bukan kegagalan hanya karena merasa takut. Kalian adalah manusia yang sedang belajar menghadapi ketakutannya. Dan itu justru adalah bentuk keberanian sejati.